Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya lakukan pada saat proses belajar mengajar di kelas. Yang pertama, pada saat menjelaskan materi atau memberikan materi kepada siswa, maka suasana kelas harus hening, harus tertib. Materi yang saya sampaikan pada saat itu harus selesai sesuai dengan target saya. Peserta didik memahami materi itu adalah fokus utama saya. Kemudian yang kedua, pada saat memberikan tugas, saya masih mempunyai asumsi bahwa peserta didik yang mendapatkan nilai tinggi, maka itu adalah peserta didik yang pintar, sehingga meremehkan kemampuan peserta didik yang mendapat nilai rendah. Ini membuat mereka kurang percaya diri dan tertekan karena mereka harus mendapatkan nilai akhir yang tinggi. Kemudian yang ketiga, saya masih memberlakukan punishment di kelas untuk membuat peserta didik disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah, setelah saya mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, secara garis besar ada 3 hal yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu pendidikan memerdekakan, yang kedua adalah pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga adalah pendidikan menuntun. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Pendidikan memerdekakan. Saya sadar bahwa peserta didik mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada gaya belajar audio, ada gaya belajar visual, ada juga gaya belajar audio visual, dan ada juga gaya belajar kinestetik. Olehnya itu, saya sebagai guru harus mampu mendesain pembelajaran yang bisa mengakomodir gaya belajar peserta didik yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua adalah pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya sadar bahwa setiap anak mempunyai karakter, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tapi di samping itu, mereka juga mempunyai kekurangan masing-masing. Olehnya itu, saya sebagai guru memberikan kepercayaan penuh kepada peserta didik pada saat mengerjakan tugas-tugasnya. Saya hanya tinggal mengarahkan dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi peserta didik akan timbul dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan menuntun. Kita tahu semua bahwa seorang guru tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada peserta didik. Memberikan materi kepada peserta didik tanpa memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik itu membuat mereka tertekan. Olehnya itu, kita harus menuntun mereka sesuai bakat, minat, dan kemampuan mereka masing-masing. Bagaimana penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya lakukan yaitu berusaha menjadi teladan bagi peserta didik, baik itu dari segi perkataan maupun dari segi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Jadi tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan kesimpulannya, anak itu tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, lalu kita dengan seenaknya mewarnai sesuai dengan kehendak kita. Tetapi pada dasarnya anak-anak itu sudah mempunyai garis, sudah mempunyai warna yang sama. Dan bagaimana caranya kita sebagai guru menuntun supaya garis dan warna yang masuk sama-sama itu akan jelas dan terang. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.